Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Purwakarta akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Suarsi dari SDN 1 Nangewer. Rekan saya Lili Supartini dari SDN 3 Cilingga. Rekan saya Titin Martini dari SDN 3 Nangewer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menyaksikan. Alhamdulillah sama sehat. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan menjadi coach ya untuk Ibu Titi. Iya, betul, Bu. Kira-kira persiapan apa yang Ibu persiapkan untuk mau coach Ibu Titin? Baik, Bu, saya tentunya sudah mempersiapkan beberapa daftar pertanyaan yang berbobot dan menggali coaching, Bu, gitu. Kemudian juga nanti ketika saya menjadi coach, saya akan menggunakan alur Tirta untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada coaching. Baik Ibu, jadi jangan lupa untuk yang 3 kompetensi Tirta itu harus ada ya Bu ya. Jadi untuk kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot itu harus selalu ada ya Bu ya. Siap, Bu, siap. Nah baik Bu, silahkan selamat bekerja dengan Ibu Titin. Ya, terima kasih Ibu Asih. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bu Titin? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana Ibu sendiri? Alhamdulillah Bu baik. Iya, Ibu ini katanya Ibu akan ada punya sedikit permasalahan ya. Mari kita diskusikan Bu, apa yang sedang Ibu hadapi. Baik Bu, selama ini saya merasa ada beban dalam pikiran saya, dalam pekerjaan, ingin mencari solusi yang terbaik dari beban tersebut. Beban ya Bu ya. Baik. Nah, apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching ini Bu? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi di depan umum. Presentasi. Berarti ketika Ibu berbicara di depan umum ya. Baik. Nah, apa definisi tujuan yang ingin Ibu inginkan? Saya ingin presentasi yang saya berikan itu saya lebih percaya diri terhadap audien, dan audien terkesan dengan apa yang saya ucapkan gitu ya dalam presentasi yang saya berikan. Iya. Bagus itu Bu ya. Tujuan Ibu sudah bagus. Kemudian apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dalam sesi coaching ini? Saya ingin presentasi saya itu lancar dan tidak gugup, serta mendapatkan feedback dari feedback positif dari audien. Iya, baik. Oke. Bagaimana perasaan itu muncul? Jadi perasaan itu muncul ketika saya merasa gugup, sering lupa dalam presentasi yang ingin saya sampaikan. Seperti itu. Iya, betul. Memang jadi pada intinya hilangkan rasa gugup dulu ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Rasa itu muncul, rasa takut saya tidak bisa memberikan kesan positif kepada audien, yang itu yang membuat saya merasa takut ya. Terkadang saya merasa tertekan ketika menyampaikan sesuatu itu, ini sempurna enggak ya, ini nyampe enggak pada audien, seperti itu. Iya. Berarti Ibu harus ini meningkatkan kepercayaan diri Ibu ya terlebih dahulu. Oke, kita akan bersama-sama di sini mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang sedang Ibu hadapi ya. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan atau
ingin lebih percaya diri dalam dalam presentasi, ingin terampil saat presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Baik. Nah sekarang apa rencana yang yang akan Ibu capai atau tujuan dari presentasi yang Ibu inginkan itu apa, bagaimana? Ya. Saya akan mencoba untuk pertama untuk mempersiapkan materi itu lebih mendetil, kemudian berlatih presentasi di depan cermin, kemudian selanjutnya saya akan mencoba mencari feedback dari teman. Iya, baik. Nah, adakah prioritas yang Ibu miliki dari rencana aksi ini? Yang paling prioritas yaitu dengan cara mempersiapkan materi yang baik, yang sempurna lagi, kemudian berlatih lagi dengan lebih rajin. Kemudian saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya dalam mengatasi kegugupan saya seperti itu. Nah, bagus sekali Bu. Ya. Nah, berarti Ibu harus lebih mendalami materi yang akan Ibu sampaikan ketika Ibu presentasi. Iya, Baik, iya. iya. Nah, sekarang apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi tersebut? Saya akan mencari referensi yang lebih banyak lagi untuk untuk menambah pengetahuan saya, kemudian mempersiapkan slide yang menarik, kemudian berlatih presentasi dengan fokus, dengan gerak tubuh, dan saya juga berencana untuk meminta feedback dari teman atau rekan sejawat. Bagus sekali Bu itu. Jadi yang paling penting berarti Ibu membuat hal-hal yang menarik dulu untuk audiens ya, Iya, gitu. Oke, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Saya berkomitmen untuk untuk mempersiapkan materi yang lebih baik lagi, yang menarik, kemudian membuat slide yang menarik buat audiens, latihan presentasi di depan cermin, kemudian mencari feedback dari teman sejawat. Iya, baik. Berarti tentunya harus ada kolaborasi ya Bu Iya, ya. iya. Nah, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Saya akan mencari dukungan atau meminta bantuan teman sejawat untuk memberikan feedback dan membuat saya dalam ketika berlatih, dan saya yakin dengan dukungan mereka akan mendorong motivasi saya untuk lebih baik lagi. Nah, iya bagus sekali Bu. Nah, memang harus seperti itu ya. Bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini menurut Ibu? Saya merasa lega. Saya akan terus berlatih presentasi, mencari feedback dari teman untuk terus meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi. Kemudian kegiatan ini tidak hanya sementara, tetapi saya akan berusaha untuk berlatih terus dan terus berkelanjutan, maksudnya ya, untuk mengembangkan diri saya dalam berkomunikasi yang efektif. Nah, bagus sekali ya. Jadi Ibu di sini sudah langkah-langkah tujuan. Nah, itu harus secara kontinu atau terus-menerus Ibu lakukan dan konsisten ya Bu tentunya. Nah, baik. Nah, apa perasaan Ibu dengan kegiatan coaching ini Bu? Setelah saya melaksanakan coaching bersama Ibu, perasaan saya merasa lega, merasa senang. Kemudian ada ilmu-ilmu yang nanti akan saya kembangkan lagi mengenai kesulitan saya dalam presentasi. Iya. Yang penting Ibu harus semangat ya. Semangat, berlatih secara kontinu dan konsisten. Iya, baik ya. Ibu. Iya. Nah, baik Ibu, mungkin tidak ada tambahan atau permasalahan yang lain? Tidak ada Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Beban saya merasa lega. Alhamdulillah. Setelah curhat ini. Alhamdulillah, sama-sama. Baik, kalau begitu saya undur diri. Sampai ketemu di lain waktu ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Sama-sama.
Baik ya Bu Lilis, setelah saya perhatikan coaching Ibu sangat bagus sekali ya, dan Alhamdulillah. sampai Bu. pada titik temu untuk solusi permasalahan yang dialami oleh Ibu Titin Iya Bu. ya. Iya. Secara keseluruhan saya sudah melihat ya present Ibu, dari melihat dengan kesadaran penuh, kemudian melihat dengan aktif, mendengarkan dengan aktif, dan pertanyaan-pertanyaannya juga sangat berbobot ya Alhamdulillah, gitu ya. Bu. Iya. Ya, ya Bu Lilis ya, sambil saya evaluasi ya, mungkin dari alur Tirta tadi, dari permasalahan Ibu Titin, apa saja nih yang sudah diutarakan? Apakah ada tujuannya? Iya. Apakah ada rencana aksinya? Bagaimana? Iya, baik Bu. Tadi setelah saya mendengarkan dengan aktif, kemudian dengan presence yang Iya. penuh, tadi sudah ada ya, sudah muncul Ya. alur tirtanya seperti tujuannya sudah Ya. muncul, kemudian identifikasi masalahnya sudah muncul, Hmm. rencana aksinya juga dan tanggung jawabnya sudah muncul, Bu. Ya, alhamdulillah. Iya. Ya, saya berikan applause untuk Ibu Lilis Ya, sebagai terima kasih, coaching Ibu. ya, antara skala 1 sampai dengan 4 saya berikan skala 4 ya. Terima kasih Bu. Kemudian untuk coaching ini ya Ibu Lilis, tidak hanya antara rekan sejawat ya, bisa dilakukan antara guru dengan murid ya, kemudian kepala sekolah dengan gurunya ya. Ya, sukses selalu ya. Iya, Ibu Lilis. terima kasih Bu. Amin, amin. Ya, Terima kasih. sama-sama. Selamat melanjutkan untuk coaching-coaching berikutnya. Iya Bu, Ya, siap Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Titin. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bu Titin bagaimana? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini Ibu kan mau mengcoaching Ibu Lilis. Iya. Kira-kira persiapan apa yang telah Ibu persiapkan? Ya, saya akan melakukan coaching pada Bu Lilis. Yang sudah saya persiapkan adalah sesuai dengan alur tirta ya, seperti tujuan, kemudian rencana aksi, identifikasi, tanggung jawab, juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah saya siapkan. Oh iya, jangan lupa ya kompetensi tirta seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot harus ada. Oke, selamat bekerja Bu. Silakan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Asih. Bagaimana kabar Bu Lilis hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Kemarin Bu Lilis mau ngasih waktu nih sama saya untuk melakukan kegiatan coaching ya. Rencana Bu Lilis melakukan coaching kali ini tujuannya apa? Ini Bu, tujuannya saya ingin supaya anak-anak murid di kelas saya itu lebih fokus dalam memahami pembelajaran yang saya berikan Bu. Iya ya, jadi untuk meningkatkan kompetensi belajar siswa begitu ya, Bu Lilis ya. Betul, Ya. Bu. Apabila nanti mencapai keberhasilan dari pertemuan ini, Bu Lilis kira-kira tujuan akhir yang Ibu Lilis inginkan apa? Tentunya tujuan akhirnya ingin murid-murid saya itu lebih fokus, lebih bisa memahami dalam setiap pembelajaran atau materi yang saya berikan Bu. Oh iya ya. Kemudian Bu Lilis nih, kesempatan apa nih yang Ibu Lilis miliki saat ini untuk melakukan kegiatan kedepannya begitu ya? Kesempatan saya mungkin saya harus ini ya Bu, lebih meningkatkan pengembangan diri, terutama diri saya sendiri. Maksudnya jadi kan gini ya Bu, masalah yang sedang saya alami itu ketika saya memberikan pembelajaran ada anak yang tidak memperhatikan, malah duduk diam seperti termenung begitu. Nah saya itu ingin supaya murid saya itu lebih apa ya namanya, lebih fokus gitu. Lebih fokus Iya, ya dalam mungkin saya belajar. harus
apa namanya, lebih inovatif lagi mungkin ya Bu, Iya. dalam media pembelajaran, Oh iya. atau mungkin ya dalam model pembelajaran mungkin Oh, iya. itu ya Bu. Nah, kalau melihat posisi Bu Lilis ini ya sekarang dalam menerapkan pembelajaran, kalau dinilai skalanya dari 1 sampai dengan 10 begitu, kira-kira nih Bu Lilis sudah mencapai skala berapa? Ya, kalau 1 sampai 10 ya mungkin baru 5 ya Bu ya. Baru 5 Iya, ya. baru tengah-tengah Mungkin Bu. nantinya ada planning ya Bu Lilis ya, Iya, ada Bu, planning ke iya. depannya untuk mencapai peningkatan skala. Kira-kira nih planning Bu Lilis untuk peningkatan skala mencapai berapa nih? Ya kalau Dari 5 kalau begitu ya. planning saya Bu, ya inginlah saya mencapai skala 9 gitu Bu. Wow, bagus sekali. Iya. Ya sampai 9 ya. Iya Bu, Tapi ingin. itu dengan bertahap ya Bu Lilis Iya, ya. tentunya Iya, bertahap iya. Bu. Karena Ah. mungkin apa namanya, harus lebih kerja keras lagi mungkin ya Bu ya. Oh iya, mungkin Bu Lilis punya kekuatan nih untuk mencapai planning tersebut ya. Mungkin kekuatannya apa untuk bisa diajak bekerja sama atau rekan sejawat atau apa gitu ya. Ya baik Bu, ya mungkin kekuatannya saya harus lebih apa namanya ya, lebih meningkatkan pengembangan diri saya, misalkan mengikuti workshop. Oh iya ya. Tentunya workshop yang tentang pembelajaran supaya anak apa namanya ya, Aktif aktif. mungkin ya Nah dalam iya itu Bu, pembelajaran, aktif ya. dalam pembelajaran. Kemudian juga apa namanya, membuat media pembelajaran Wah, gitu iya, Bu. iya. Dan tentunya saya juga harus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Rekan sejawat Iya. ya. Jadi kekuatannya selain Ibu mengembangkan diri juga ke siswa juga ya Iya, Bu ya. iya, tentunya ke siswa juga, ya, iya. ya baik Bu. Nah dalam mencapai planning itu pastinya Bu punya hambatan, gangguan nih. Bagaimana nih Ibu dalam menangani hambatan dan gangguan tersebut dalam Iya, mencapai planning iya. Ibu sampai angka 9 itu? Iya baik Bu. Nah tentunya hambatan yang saya hadapi itu ada ya. Ya. Misalkan sekarang saya kan sedang mengalami atau menghadapi permasalahan di dalam kelas. Iya. Ada anak yang ini Bu, ternyata setelah saya pertanyakan kenapa nak tidak fokus ketika Iya. Ibu memberikan pembelajaran, ternyata anak tersebut ini Bu menjawabnya karena belum sarapan. Oh Iya, begitu ya. karena belum sarapan. Nah setelah itu saya tanya kenapa, apakah mama kamu tidak menyiapkan sarapan untuk kamu? Iya Bu, tidak, katanya, mama tidak menyiapkan sarapan untuk saya. Iya. Loh kenapa, apakah mama kamu ini bekerja gitu, Iya. harus pergi pagi-pagi? Enggak Bu, mama saya itu mengurus adik saya yang masih kecil gitu katanya. Iya. Nah berarti dengan melihat permasalahan tersebut, tentunya saya akan menjalin komunikasi dengan orang tua juga iya, ya, dengan iya. orang tua itu. Iya, baik, Supaya ya. tidak terjadi seperti itu lagi. Supaya hambatan-hambatan Nah, itu dapat iya, dilalui begitu ya. dan Oh, iya. kita bisa lebih baik gitu dalam Oh, iya, menjalani. bagus sekali ya Bu Lilis ya. Nah kira-kira nih Bu Lilis jangka waktu untuk mencapai planning itu, mungkin Bu Lilis punya jangka waktu nih, mungkin 1 minggu, 2 minggu, apa ada jangka waktunya itu untuk iya. mencapai planning Ibu? Ada Bu, tentunya ada ya jangka waktu. Ya sudah saya ini pertimbangkan, ya kemungkinan 1 sampai 2 minggu jangka waktunya Bu. Oh gitu ya, Iya. 2 minggu ya, Iya, 2 bagus minggu, sekali ya. iya. Mudah-mudahan planning Ibu cepat tercapai ya. Amin Bu, amin. Ya. Kemudian tadi Ibu sebutkan bahwa Ibu berkolaborasi juga ya dengan teman sejawat ya. Apa ada gitu teman sejawat yang hambatan dari teman sejawat begitu ya? Iya, Gitu. baik. Untuk saat ini sih Bu, kebetulan ya saya dengan rekan sejawat menjalin
hubungan komunikasi dengan baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah tidak ada penghambat Bu Oh gitu. iya. Ya mereka itu selalu mau untuk diajak bekerja Bekerja sama. sama. Iya, alhamdulillah mereka semua pengertian gitu Bu. Oh iya. Jadi untuk peningkatan kompetensi pembelajaran yang Ibu Lilis maksud tadi dari tujuan coaching ini, insya Allah akan tercapai ya Bu Amin ya. Bu, amin, Ya, amin. Saya mengharapkan sekali tercapai dengan baik. Oh, dengan baik ya. Nah, untuk tindak lanjutnya nih dari sesi coaching ini, apa perasaan Bu Lilis nih? Perasaan saya alhamdulillah senang Bu, Iya. senang, lega. Yang tadinya saya aduh ini gimana ya jalan keluarnya. Ternyata setelah coaching dengan Ibu, perasaan saya menjadi lega, menjadi lebih apa ya, lebih terbuka. Saya mau melaksanakan dengan penuh semangat gitu. Oh iya, bagus sekali ya. Semoga pada sesi coaching ini ya Bu Lilis bisa mewujudkan tujuan, kemudian rencana aksi ya, kemudian tanggung jawab juga ya. Iya Bu, amin Bu, siap. Ya, saya kira untuk sesi coaching kali ini cukup dulu ya Bu Lilis. Iya, Bu. Ya, mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Terima ya. kasih ya Ibu, Ya, terima kasih sama-sama, Bu. atas waktunya, Ya. waktu yang Ibu luangkan untuk saya. Ya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Ya. Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, coaching Ibu sudah bagus dan sampai pada titik temu yang Ibu Lilis alami secara keseluruhan. Saya sudah melihat present Ibu yang Ibu berikan seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Sambil saya mengevaluasi dari kegiatan Ibu, tadi ada alutita yang Ibu lakukan, Ya. apa saja tadi? Apakah ada tujuan, kemudian ada identifikasi, ada aksi, atau tanggung jawab? Ya, ketika saya melakukan coaching tadi ya Bu ya, tujuan dari permasalahan Bu Lilis ada, ya kemudian rencana aksinya juga ada, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobotnya juga ada ya. Jadi itu ya, jadi sudah cukup gitu ya. Baik, antara skala 1 sampai 4 saya berikan skala 4 bagi Ibu. Kemudian coaching yang Ibu bisa dilakukan antara guru dan murid, Ibu bisa digunakan kepada orang lain juga. Selamat, sukses, selamat bekerja untuk mengcoaching-coaching yang lainnya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik, alhamdulillah. Iya, pada kesempatan ini Ibu kan mau mengcoaching Ibu Asih ya. Iya. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan? Saat ini saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Baik. Nah, jangan lupa kompetensi tirta itu harus Ibu harus Ibu sampaikan. Baik. Mendengarkan dengan aktif, kehadiran penuh, dan juga Ibu harus menggali koci dan mengajukan beberapa pertanyaan yang tentunya berbobot ya Bu ya. Iya, baik. Oke, selamat bekerja Ibu, silahkan. Baik, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ya, bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah. Ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan hari ini? Oh iya Bu, tentu saja ada mengenai permasalahan pembelajaran, penerapan pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE Bu. Iya. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk memberikan pemecahan masalah bersama. Iya Bu. Apakah ada hal khusus yang ingin Ibu bahas secara mendalam hari ini? Oh iya ya.
tadi dalam penerapan dan peningkatan kompetensinya Bu ya di Iya. dalam pembelajaran diferensiasi dan yang diintegrasikan dengan KSE tersebut ya Bu ya. Tujuan yang ingin Ibu capai dari coaching ini ya, Oh gitu iya ya. Bu. Ya. Baik, apa definisi tujuan yang ingin Ibu inginkan? Saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi yang diterapkan pada pembelajaran dengan pembelajaran KSE itu, di mana dalam pembelajaran tersebut siswa lebih aktif begitu Bu. Karena saya mengajar itu dengan jumlah siswa 51 Bu ya, satu Iya. kelas. Luar Jadi, biasa Bu ya, dengan 50. jadi jumlahnya banyak. Jadi kadang-kadang saya dalam menerapkan pembelajaran itu siswa banyak sekali yang tidak aktif begitu. Iya, iya. Apa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Ya, saya ingin meningkatkan begitu ya pembelajaran saya sebagai guru dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran KSE itu, di mana nanti dalam pembelajarannya itu siswa itu menyenangkan gitu dalam belajarnya, Iya. gitu Bu, menarik dan menyenangkan. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam menghadapi siswa yang begitu banyak dalam satu kelas tersebut? Saya dalam menerapkannya sulit sekali gitu Bu, terutama pada siswa yang belum lancar membaca begitu ya Bu ya. Karena apabila diberikan pembelajaran yang sama gitu, murid yang belum lancar membaca itu tidak mencapai pembelajarannya. Iya, Gitu, iya, iya. Bagaimana Anda atau Ibu menghadapi situasi tersebut? Saya coba dengan memberikan pembelajaran berdiskusi ya Bu ya, di mana sebelumnya saya berikan dulu apa hal-hal yang bisa membuat mereka itu menarik dalam pembelajaran, seperti menampilkan slide, video begitu ya, di mana mereka itu terfokus dalam pembelajarannya itu fokus, jadi tidak banyak bermain atau mungkin mengerjakan hal-hal yang lain gitu dalam pembelajaran. Baik. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Rencana Ibu? Rencana ya, Bu ya, aksi Ibu. aksi saya ya. Rencana Ibu. Jadi dalam mencapai tujuan itu saya pastinya mempunyai rencana di mana saya akan mempersiapkan pembelajarannya, yaitu Bu ya, seperti RPP begitu, kemudian metode dan medianya disiapkan sebelum pembelajaran akan dimulai, slide disiapkan. Apabila nanti dalam pembelajaran itu siswa lebih menarik, menyenangkan dan aktif. Bagus Ibu. Apakah ada yang prioritas apa yang ingin Ibu dalam aksi rencana Ibu itu yang diprioritaskan itu, yang paling diprioritaskan? Yaitu keaktifan siswa ya, keaktifan siswa dalam pembelajaran begitu ya, menyenangkan, menarik, sehingga siswa itu dalam belajarnya lebih semangat begitu ya, lebih fokus begitu Bu. Iya. Apa strategi Ibu yang digunakan untuk mencapai tujuan supaya anak lebih fokus lagi? Ya, saya tidak membeda-bedakan siswa ya, baik yang lancar membaca, yang belum lancar membaca. Mereka berbaur saja dalam berdiskusi, tetapi dalam memberikan tugas atau LKPD saya bedakan. Seperti untuk yang belum lancar membaca hanya menggambar sederhana, misalnya untuk tema hewan ya. Hewan misalnya hanya untuk menggambar sederhana, tetapi untuk yang sudah lancar membaca saya berikan untuk bercerita tentang gambar tersebut. Iya, baik. Itu adalah langkah-langkah yang baik ya yang akan Ibu rencanakan. Rencana aksi yang terstruktur dan terfokus yang mendetil
akan membantu ibu seperti tadi membuat RPP itu Ya. akan membuat ibu lebih mencapai tujuan yang ibu Oh inginkan. iya Bu. Apa komitmen ibu terhadap rencana aksi yang akan ibu lakukan? Nah, komitmen saya akan lebih mempersiapkan pembelajaran yang akan saya lakukan ya. Jadi RPP dulu. seperti RPP Iya. lebih dipersiapkan, media pembelajarannya juga Iya. ya, video pembelajarannya juga ya gitu. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Tentunya saya berkolaborasi dengan teman sejawat ya, di mana guru-guru saya di sekolah saling membantu begitu Bu ya. Apabila saya Berkolaborasi dengan berkolaborasi apabila saya misalnya ada kekurangan dalam untuk menampilkan pembelajaran, tentunya rekan sejawat saya selalu membantu. Juga siswanya juga gitu Bu ya. Jadi mereka juga supaya lebih aktif itu mereka mendukung pembelajaran saya. Baik ya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Alhamdulillah ya Bu, dengan coaching ini saya merasa lega sekali karena solusi yang saya hadapi terpecahkan gitu ya Bu ya. Gitu. Ya, alhamdulillah dengan mudah-mudahan dengan coaching ini permasalahan ibu bisa terpecahkan Ya. jadi bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang ibu inginkan yang berpusat pada siswa ya. Terima kasih Bu untuk waktunya. Sama Bu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Sama-sama. Iya baik, wah Bu Titin luar biasa ya, sudah melakukan coaching ya kepada Ibu Asih dengan berbagai permasalahan ya. Nah ini coaching yang sudah Ibu lakukan ini sangat bagus sekali Bu. Nah kemudian coaching yang Ibu lakukan sudah sampai pada titik temu yang permasalahan yang Ibu Asih alami ya, yang Ibu Asih hadapi. Nah secara keseluruhan saya sudah melihat presence dari Ibu sebagai coach ya kepada coachi Ibu Asih. Nah kemudian Ibu juga sudah melakukan kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, juga mampu memberikan pertanyaan yang menggali dan tentunya dengan pertanyaan yang sangat berbobot sekali ya. Nah sambil saya evaluasi tadi alur cerita yang Ibu lakukan apa saja? Setelah saya tadi melakukan coaching terhadap Bu Asih, di situ sudah muncul adanya tujuan, kemudian adanya identifikasi masalah, kemudian ada aksi, rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab. Iya baik, berarti secara keseluruhan tadi sudah dilakukan ya Bu ya. Model alur ceritanya udah iya, muncul. Alur ceritanya sudah ada ya. Sudah bagus sekali itu Bu. Nah antara skala 1 sampai 4 saya berikan skala 4 deh buat Ibu. Terima sebagai kasih. coach ya. Nah pada ini Bu, saya mengingatkan ya bahwa coaching itu tidak hanya dilakukan dengan rekan sejawat ya, tapi juga bisa dengan kepala sekolah, dengan murid dan juga dengan yang lainnya Bu. Iya. Baik kalau begitu sukses selalu ya buat Ibu. Sukses, semangat, semoga bisa melakukan coaching dengan yang lainnya Bu. Baik. Ya terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.